Smartphone ini baterainya 6500 mAh, tapi bodinya tetap tipis dan tetap ringan. Chargingnya juga kencang dengan 90 watt flash charge. Selain itu, desainnya terasa mewah dan premium, tapi tetap tangguh dengan adanya sertifikasi SGS 5-star drop resistance dan military grade certification. Smartphone ini juga disebut lulus uji setara IP69. Fitur AI juga ada, jadi kekinian banget. Ada juga 50 megapiksel main kamera dengan Sony IMX882 kamera sensor dan Aura Light Portrait. Ini adalah Vivo V50 Lite 5G. Ya, sesuai dengan namanya, Vivo V50 Lite 5G ini merupakan versi Lite dari Vivo V50 yang sudah rilis duluan beberapa waktu yang lalu. Video reviewnya juga udah pernah kita buat loh. Kalau kalian kelewatan, jangan-jangan kalian belum subscribe ya. Udah tahu dong harus ngapain ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai pembahasan Vivo V50 Lite 5G ini ya. Mulai dari paket penjualannya. Nah, di dalamnya tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada charger 90 watt flash charge. Jadi ada chargernya di sini. Lalu tentunya ada kabel USB-C, ada soft case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi isi paket penjualannya terbilang cukup lengkap di sini. Nah, untuk desain, smartphone ini hadir dengan desain yang simple tapi tetap terlihat cantik dan terkesan elegan sih menurut kami ya. Bagian belakang bodinya serta frame-nya ini menggunakan desain yang serba flat atau datar. Untuk frame-nya ini disebut Vivo sebagai high gloss frame dengan bahan polikarbonat. Back cover-nya juga menggunakan bahan plastik tapi dengan finishing matte. Jadi bekas sidik jari itu nggak mudah nempel-nempel di sini. Untuk opsi warnanya ada 3, yaitu Just Black, Soap Purple, dan All Gold. Untuk dimensinya tinggi 163,77 mm, lebar 76,28 mm, dan ketebalan di 7,79 mm. Sementara untuk bobotnya di 197 gram. Jadi terbilang cukup tipis dan cukup ringan untuk smartphone dengan baterai 6500 mAh. Bahkan menurut Vivo ini adalah salah satu smartphone tertipis di kelasnya yang punya baterai 6500 mAh. Untuk proteksi terhadap debu dan air, smartphone ini diklaim lulus uji yang setara IP69. Ini menunjukkan kalau smartphone ini sebenarnya sudah diuji ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi pada suhu yang agak tinggi juga di 80 derajat Celcius. Tapi memang belum benar-benar ada sertifikasinya sih ya. Nah, tapi ya ini seharusnya udah aman lah. Misalnya kita lagi minum minuman hangat gitu ya, terus gelasnya kesenggol dan air dalam gelasnya itu nggak sengaja tumpah ke smartphone ini. Harusnya masih relatif aman. Atau misalnya juga lagi cuci motor, lalu smartphone-nya nggak sengaja ikut kesirap atau kesemprot, harusnya juga masih aman. Tapi ingat ya, ini bukan dirancang untuk diajak berenang atau menyelam. Jadi jangan disengajakan dibawa nyemplung ke dalam air. Jelas nggak cocok. Nah, smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi SGS 5-star drop resistance dan military grade certification yang membuatnya dikatakan semakin tangguh. Nah, menurut Vivo, hal ini bisa dicapai berkat penggunaan comprehensive cushioning structure, shield glass, diamond anti-drop film, dan custom drop resistant case. Sekarang mari kita lihat di sisi kanannya. Ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada speaker ya. Di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray non-hybrid dual nano SIM tanpa slot micro SD card ya. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Jadi smartphone ini punya stereo speaker. Terkait kualitas suaranya ini standar aja sih ya, bukan yang luar biasa gimana hebat gitu ya, tapi bukan yang sampai di level jelek juga sih ya. Volume suaranya juga terasa sedikit kurang lantang sih menurut kami. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,77 inci yang disebut POLED 2,5D, flat screen. Nah, panel POLED ini menggunakan bahan material plastik sebagai bahan pembuatannya. Ini membuat panel layar ini jadi semakin tipis, ringan, kuat, dan juga fleksibel sebenarnya ini ya, dibandingkan panel layar yang menggunakan material kaca. Menurut Vivo, panel POLED ini adalah salah satu alasan kenapa smartphone ini jadi lebih tangguh. Karena panel ini bisa menyesuaikan dengan hentakan atau getaran yang terjadi kalau misalnya HP ini jatuh atau terbentur. Ya, jadi idenya kalau panel layarnya aja fleksibel, kalau jatuh ketekan ya balik lagi gitu ya. Ya, panel POLED ini sendiri biasanya ada di smartphone kelas atas yang harganya jauh dari smartphone ini ya. Tapi kali ini Vivo menghadirkannya untuk V50 Lite series. Nah, untuk resolusinya adalah di 2392 x 1080 pixel atau FHD+. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Jadi refresh rate ini adaptif ya, bisa naik hingga 120 Hz saat ada aktivitas di layar dan bisa turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas. Nah, untuk brightness, dalam pengujian indoor, brightness-nya itu ada di kisaran 522 nits. Sementara untuk pengujian simulasi outdoor, tingkat brightness-nya ini bisa mencapai 1380 nits. Ini udah sangat terang dan sesuai dengan klaim Vivo yang katanya dia 1300 nits. Udah mantep banget lah yang satu ini. Untuk mode warna ada 3, yaitu standar, profesional, dan bright. Sementara untuk color gamut-nya, itu hasil color gamutnya itu kurang lebih seperti ini ya. Di sini terlihat kalau mode profesional itu lebih diarahkan ke dekat 100% sRGB. Kalau mengedit foto dan video, pilih mode yang ini,
nih biar hasil editannya punya warna yang konsisten kalau dilihat dari perangkat-perangkat yang lain. Nah, kalau modenya standar lebih diarahkan untuk mendekati 100% DCI-P3. Jadi pilih ini kalau warnanya mau lebih yang keluar, lebih ngejreng lagi. Nah, kalau mau lebih ekstra jreng lagi ya, bisa pilih mode bright karena di sini gamut volumenya jadi lebih tinggi lagi. Nah, untuk bezel Vivo menyebut yang satu ini sudah pakai borderless design. Ketebalan sisi kiri, atas dan kanan itu 1,4 mm. Sebagai pembanding, ini ketebalan kartu KTP itu sekitar 0,88 mm. Jadi ketebalannya itu masih lebih tipis dibandingkan 2 KTP yang ditumpuk. Sementara untuk ketebalan bezel bawahnya itu ada di 2,33 mm. Sebagai banding ini kita bandingkan dengan uang Rp500 ya, yang ada di 2,35 mm. Jadi ini mirip-mirip nih. Dan berkat penggunaan borderless design, screen to body ratio-nya jadi naik ke 94,21%. Ini naik ya di atas V40 Lite yang ada di angka 90,3%. Dan ini disebutkan karena berkat penggunaan layar POLED tadi. Oke, untuk earpiece ini terletak di bezel bagian atas. Lalu di sini ada 32 megapiksel selfie kamera. Bukannya f2.45 dan ini kamera fix fokus. Perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah 50 megapiksel Sony IMX882 atau 882 main camera ya. Bukannya f1.79 dan sudah autofocus. Perekaman videonya up to 1080p 60 fps. Kemudian ada 8 megapiksel super wide angle camera. Bukannya f2.2, field of view-nya 120 derajat cukup lebar ya. Dan ini fix fokus. Perekaman video bisa mencapai 1080p 30 fps. Lalu di sini ada Aura Light Portrait. Nah, seperti smartphone V series yang lain ya, pada umumnya ya, V50 Lite 5G ini juga punya fitur Aura Light. Aura Light ini memang fitur eksklusif yang hanya ada di Vivo V series. Nah, untuk fitur kameranya itu ada, dibaca deh, ini banyak banget nih fitur kameranya soalnya ya. Dibaca nih tabel satu nih, lengkap soalnya ya. Nah, sekarang mari kita beralih ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 6300. Ini adalah SoC 5G dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer. RAM-nya untuk ini kami review adalah yang RAM-nya 8GB dengan jenis RAM LPDDR4X. Terdapat juga fitur extended RAM di sini hingga 8GB ekstra lagi. Untuk storage yang kami review ini pakai 256GB dengan menggunakan UFS 2.2. Ya, tentunya UFS 2.2 ya, karena SoC-nya bisanya UFS 2.2 ya. Nah, selain varian 8256 seperti yang kita review, ada juga varian storage lain di 12512 ya. Gede banget tuh ya storage-nya. Untuk baterai, ini 6500 mAh Blue Volt battery dengan dukungan 90 watt flash charge. Kapasitas baterai ini naik 30% dibandingkan Vivo V40 Lite, tapi ketebalan bodinya tetap sama-sama bisa dijaga di bawah 8 mm dan bobotnya tetap dijaga di bawah 200 gram. Ini tentunya berkat teknologi Blue Volt ya, baterai yang dikembangkan oleh Vivo ini. Vivo sendiri mengklaim kalau baterai health yang satu ini bisa tetap terjaga di sekitar 80% setelah 1700 kali charge cycle atau sekitar 5 tahun pemakaian. Biasanya sih baterai biasa itu 2 tahun pemakaiannya turunnya lumayan jauh ya. Ini 5 tahun pemakaian, luar biasa. Oh ya, Vivo juga menyebutkan bahwa yang satu ini sebagai smartphone pertama mereka yang punya baterai 6500 mAh dan 90 watt flash charge sekaligus. Pasangan yang baru pertama kali dibuat sama mereka. Jadi seharusnya menawarkan daya tahan baterai yang awet tapi chargingnya juga cukup cepat. Nanti kita cek ya dalam pengujiannya. Untuk sensor, lihat aja nih ada apa aja. Pokoknya sensor penting ada semua. Gyroscope-nya juga hardware di sini. Oke, untuk konektivitas dia tentunya 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya di Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.4. Kodek Bluetooth-nya lihat di tabel ini lumayan lengkap ya kodek Bluetooth-nya ya. NFC tentunya ada di sini. Dan tentunya ini adalah multifunction NFC ya. Jadi memang yang bisa dipakai untuk mengcopy kartu akses. Nah, ya banyak yang nyari kan. Kemudian untuk USB tentunya bisa USB OTG. Nah, untuk security dia pakai in-display fingerprint sensor dan face unlock juga. Untuk OS dia pakai Vantage OS 15 berbasis Android 15. Nah, terkait update, Vivo menjanjikan 3 kali Android update dan 4 tahun security patch. Lalu ada juga janji 50 month smooth experience. Jadi OS di smartphone ini akan tetap terasa mulus digunakan sampai 50 bulan atau lebih dari 4 tahun pemakaian. Nah, untuk OS ini terbilang bersih ya dari iklannya, tapi kalau bloatware ya atau aplikasi tambahan itu memang masih ada. Untungnya ini bukan aplikasi yang aneh-aneh lah ya, dan bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Fitur AI juga sudah ada di sini ya. Di sini ada AI Photo Enhance. Fitur ini bisa diakses melalui menu editor di aplikasi galeri bawaan dan dikatakan bisa membuat gambar yang buram jadi lebih tajam dengan bantuan dari AI. Lalu ada AI Erase 2.0. Ini bisa digunakan untuk menghapus objek yang tidak diinginkan di foto dan hasilnya juga cukup rapi di sini. Kemudian ada AI Live Text. Dengan fitur ini kita bisa menyalin teks secara langsung dari sebuah foto atau gambar yang ada di galeri. Kemudian ada AI Screen Translation. Nah, fitur ini memanfaatkan Google Lens dan bisa diakses dari Smart Sidebar. Ini bisa dipakai untuk menerjemahkan teks apapun yang muncul di layar ke
bahasa yang kita inginkan. Lalu circle to search tentunya ada juga di sini. Jadi kita bisa nyari info di Google cuma dengan melingkari gambar atau tulisan yang ada di layar tanpa harus keluar dari aplikasinya. Gemini atau Gemini juga ada. Untuk manggilnya tinggal tahan tombol power beberapa detik seperti ini. Jadi cukup lengkap juga fitur AI-nya ya. Kita langsung masuk ke pengujian performa. Untuk Antutu 10 ternyata tidak bisa pakai versi yang biasa ya. Jadi harus pakai versi 3D Lite. Jadi hasilnya hanya bisa dibandingkan dengan yang pakai 3D Lite yang lainnya juga. Untuk Antutu 10 dengan 3D Lite itu skornya ada di 440 ribuan. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 756 dan multi-core di 1959. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL itu grafik skornya di 2512. 3D Mark Quad Live Stress Test tanpa kipas base score ada di 1347 dan lowest score di 1340. Jadi stability-nya ada di 99,5%. Stabil banget ya. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 63 fps. Untuk 1080p Manhattan 3.1 offscreen di 27 fps. Oke, sekarang kita lanjut untuk gaming. Agar performa gaming yang maksimal, kami gunakan mode boost yang bisa diakses lewat side panel ketika sedang menjalankan aplikasi game. Kita mulai dari Subway Surfer dulu deh ya. Nah, kita pakai setting refresh rate di Smart Switch. Refresh rate layar itu nanti akan turun ke 60 Hz. Jadi gamenya cuma bisa jalan di 60 fps saja. Tapi, kalau kita mainkan game ini dengan setting refresh rate di high, refresh rate layarnya bisa naik ke 120 Hz dan game ini bisa jalan di 120 fps. Nah, ini baru enak nih. Mulus, lancar, mantap, licin banget gitu ya. Lanjut untuk PUBG Mobile. Setting maksimum baru sampai smooth ultra aja alias 40 fps. Kalau dimainin ya frame rate-nya di 40 fps dengan lancar banget. Terbilang udah nyaman lah dimainkan walaupun memang tidak masuk dalam level kompetitif. Semoga aja kedepannya paling nggak kebuka sampai 60 fps ya, biar makin seru aja main yang satu ini. Nah, untuk gyro aiming ini terbilang lancar karena sensor gyronya pakai hardware ya. Jadi nggak ada masalah di sini. Lanjut ke Mobile Legends. Setting grafiknya terbuka sampai ultra tapi frame rate-nya terbuka sampai high atau 60 fps aja. Saat dimainkan gamenya berjalan sampai 60 fps tentunya. Ini sih masih terbilang cukup enak lah ya buat main Mobile Legends. Tapi semoga aja kedepannya bisa dibikin terbuka sedikit ekstra ya, mungkin ke frame rate 90 fps atau bahkan 120 fps, 90 lah paling nggak ya. Lanjut ke Genshin Impact. Untuk yang saat ini kita bakal langsung mainkan di setting lowest 60 fps aja. Skenario seperti biasa traveling ya, dan kita lihat selama setengah jam di sini saat lagi jalan-jalan frame rate dari kisaran 35 sampai 50 fps. Sementara kalau ada battle frame rate dari kisaran 30 sampai 40 fps. Dan hasil akhirnya kita dapatkan setelah pengujian setengah jam ini cukup stabil ya, begini-begini terus. Untuk suhunya titik terpanas di bagian depan smartphone ada di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius, sementara di bagian belakang itu ada di kisaran 39 derajat Celcius. Tergolong masih wajar-wajar aja, masih di bawah 42 soalnya. Nah, kalau dikipasin bagaimana? Hasilnya ini masih bisa dibilang cenderung mirip dengan yang tanpa kipas. 10 menit terakhirnya frame rate masih ada di kisaran 35 sampai 50 fps saat jalan-jalan ya, dan 30 sampai 40 fps saat battle. Untuk ranking jelas dia langsung masuk dalam ranking C, baik dengan kipas maupun tanpa kipas. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Tangan saya kali ini udah ada Vivo V50 Lite 5G. Dan kali ini tes kameranya bareng sama saya dulu. Dan suara yang teman-teman dengar ini langsung direkam menggunakan mikrofon dari smartphone-nya. Jadi kalau mau dipakai untuk vlogging kurang lebih kayak gini hasilnya. Kalau gitu langsung saja kita mulai pengujian kameranya. Kita mulai pembahasannya dari video di kamera selfie-nya. Untuk resolusinya ini mentok di 1080p 30 fps ya. Untuk stabilisasi sayangnya ini masih belum stabil. Ketika dibawa jalan hasilnya masih agak goncang-guncang nih. Untuk kualitas gambarnya sendiri ini udah terbilang oke, dengan detail yang mencukupi lah untuk kami. Kemampuan dynamic range-nya terbilang standar aja ya. Di kondisi cahaya yang sulit, bagian wajah akan lebih diprioritaskan dan bagian background jadi agak overexpose. Lanjut ke kamera utamanya. Kita lihat stabilisasinya di resolusi 1080p 30 fps ini udah cukup stabil ya. Kemudian kita coba juga di resolusi 1080p 60 fps. Dan hasilnya ternyata jadi agak goyang kalau dibawa jalan. Sepertinya IIS emang belum bisa aktif di resolusi ini. Jadi kalau mau ambil video yang stabil lebih baik pakai 30 fps-nya aja. Untuk dynamic range ini mirip sama kamera selfie-nya. Di kondisi pencahayaan yang sulit, bagian wajah akan lebih diprioritaskan dan background jadi agak overexpose. Untuk kualitas gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Memang bukan yang super tinggi tapi terhitung masih oke lah kalau untuk kami. Lanjut ke kamera ultrawide. Resolusi mentok di 1080p 30 fps ya. Untuk stabilisasinya ini sudah lumayan stabil. Jadi ini minim guncangan. Untuk dynamic range ini agak beda dengan kamera selfie dan kamera utamanya. Di kondisi pencahayaan yang sulit, bagian background akan diprioritaskan dan wajah cenderung jadi lebih gelap. Untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Hasil yang standar aja lah kalau menurut kami. Lanjut ke low light. Untuk kamera selfie-nya menurut kami kualitasnya udah menurun ketimbang saat siang.
Noise cukup terasa, detail sudah menurun, tapi jitter tidak terasa karena memang stabilizernya belum aktif di kamera selfie-nya ini. Untungnya frame rate masih terbilang stabil. Lanjut ke kamera utama, di keadaan low light, hasil video dari kamera utama juga sudah menurun ketimbang saat siang. Detail agak turun, noise jadi muncul, tapi masih dalam kategori yang wajar kalau menurut kami. Jitternya gimana? Di resolusi 1080p 30 fps tentu terasa ya. Tapi kalau di 1080p 60 fps tidak terasa karena stabilizernya memang tidak aktif. Menariknya, gambar yang dihasilkan di 1080p 60 fps terbilang terang dan frame rate-nya juga stabil. Oh ya, kita juga bisa menggunakan Aura Light Portrait saat merekam video menggunakan kamera utamanya ini. Ini akan sangat berguna kalau kita sedang berada di tempat yang pencahayaannya sangat minim. Untuk urusan autofocus, langsung saja kita coba di low light. Dan hasilnya aman, nggak ada masalah meski di kondisi minim cahaya. Lanjut ke ultrawide-nya. Di sini juga hasilnya sudah menurun ya ketimbang saat siang. Detail menurun dan noise pun jadi bermunculan. Jitter juga terasa saat dibawa jalan kayak gini. Tapi ini wajar karena menandakan stabilizernya aktif. Kita juga bisa menggunakan Aura Light Portrait di kamera ultrawide-nya ini loh saat merekam video. Hasil perbandingannya seperti ini ya. Lanjut ke fotografi. Kalau di siang hari, foto dari kamera selfie, kamera utama, atau kamera ultrawide-nya sekalipun terbilang sudah mencukupi lah untuk kami. Portrait mode juga ada, dan ini bisa digunakan untuk kamera selfie dan kamera utama. Hasilnya sekedar oke aja lah untuk kami. Kalau low light-nya gimana? Mau di kamera manapun, tentu hasilnya jadi menurun ketimbang saat siang hari ya. Tapi kalau di kamera utama dan kamera ultrawide, kita bisa memanfaatkan Aura Light Portrait. Kalau memang pencahayaannya dirasa agak kurang. Untuk hasil perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita bahas fitur ekstranya. Pertama ada slow motion. Ini catatannya hanya bisa di kamera utama dengan resolusi 720p 120 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut ke fitur berikutnya, ada dual video. Fitur ini bisa bikin kita merekam menggunakan kamera selfie dan kamera utamanya secara bersamaan. Untuk resolusi maksimalnya, ini bisa sampai 1080p 27 fps ya. Lalu Pro Mode juga ada. Untuk detail pengaturan ISO dan juga shutter speed, silahkan lihat saja nih ya. Oke, itu dia pembahasan kamera dari Vivo V50 Lite 5G. Kalau ditanya apa yang perlu diperbaiki ke depannya, menurut kami ada beberapa. Pertama, hadirkan stabilizer untuk kamera selfie. Kami rasa di kelas harganya sudah layak lah kalau ada stabilizer di kamera selfie. Lalu masih di kamera selfie, kami berharap ke depannya bisa ada opsi perekaman 60 fps. Berikutnya adalah stabilizer kamera utama di 60 fps. Ini agar 60 fps di kamera utamanya jadi bisa lebih efektif ya. Oke, sekian dulu pengujian kamera kali ini. Kita lanjut ke pengujian berikutnya. Oke, lanjut lagi. Kita uji daya tahan baterainya dengan lokal YouTube Playback 1080p, di mana kita download dulu video YouTube ya secara lokal, lalu kita putar, dan baterai baru habis setelah 26 jam 17 menit ya. Mengingat baterainya 6500 mAh, ini hasil yang udah cukup oke lah menurut harapan kami ya, udah cukup oke di sini. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang hanya 2% dalam 30 menit. Lalu untuk mainan TikTok, ini baterai hanya berkurang 3% dalam 30 menit. Biasanya ya ada di 4%, ini cuma 3% aja. Efek dari baterai yang besar tadi ya. Untuk Genshin Impact lowest 60 fps, baterai juga berkurang hanya 7% selama setengah jam. Biasanya yang irit-irit itu ada di 9-10% selama setengah jam. Ini 7% saja. Oke, lanjut untuk charging. Tanpa kipas, sampai 50% itu butuh waktu 35 menit. Sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh 1 jam 10 menit. Sekarang mari kita coba kipasin. Ya, dari 0 sampai 50% butuh waktu hanya 20 menit saja. Dari 0 sampai 100% butuh waktu 45 menit. Jadi, kalau pakai kipas, baterai 6500 mAh ini bisa terisi penuh di bawah 1 jam. Kenceng. Lanjut ke pengujian lainnya. Untuk Netflix sudah Wideview L1, jadi bisa untuk streaming sampai Full HD. Untuk HDR sayangnya masih belum ada di sini. Untuk YouTube streaming bisa sampai 2K 60 ya, tanpa dukungan HDR. Untuk haptic feedback, ini by default haptic feedbacknya agak lemah getarannya ya. Untungnya kita bisa ngatur level getaran sesuai dengan keinginan kita di sini. Getaran dihasilkan terbilang belum yang super halus, masih terasa sedikit kasar dan agak panjang memang. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, nah ini bisa diaktifkan dengan menyalakan fitur hotspot saat smartphone terhubung lewat koneksi Wi-Fi. Wah, jadi masih bisa di sini ya. Berarti model Wi-Fi-nya emang keren di sini. Nah, oh ya, selain V50 Lite 5G, Vivo itu juga menghadirkan V50 Lite versi reguler atau versi 4G-nya. Kalau yang satu ini pakai SoC Snapdragon 685, RAM 8GB dengan storage hingga 256GB. Untuk urusan kamera dia pakai 50 megapiksel Sony IMX882 main kamera, 32 megapiksel selfie kamera, dan ada juga Aura Light Portrait. Untuk kelengkapan lainnya yang satu ini masih mirip sama versi 5G-nya. Layar juga sama, 6,77 inci POLED display Full HD plus 120
120Hz. Baterai juga sama, 6500 mAh Blue Volt battery dengan dukungan 90 watt flash charge. Desainnya juga mirip dan lolos uji setara IP69 serta SGS 5 star drop resistant dan military grade certification juga. Fitur-fitur AI juga ada, jadi memang masih banyak lah miripnya dengan versi 5G-nya. Yang satu ini mungkin bisa dijadikan opsi alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan versi 5G yang sedang kami uji kali ini. Oke, kita balik ke versi 5G-nya. Nah, untuk harganya, Vivo V50 Lite 5G itu dijual dengan harga kisaran 4.599.000 untuk yang versi 8256 dan 5.599.000 untuk versi yang 12512. Sementara untuk Vivo V50 Lite ya, itu dijual dengan harga 3.599.000 untuk yang 8128 dan 3.999.000 untuk yang 8256. Nah, kalau tertarik langsung cek aja link di Tokopedia di dalam deskripsi video ini ya. Kabarnya akan ada banyak benefit menarik. Apa aja? Langsung cek aja dalam linknya. Cek dalam deskripsi. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Tentunya ini spesifik untuk yang versi 5G-nya ya. Ya, pertama, dia udah stereo speaker, tapi kualitasnya masih sedikit di bawah harapan kami untuk kelas harganya. Lalu untuk opsi perekaman di kamera selfie dan ultrawide itu terbatas di 1080p 30fps. Belum ada 60fps-nya. Kemudian perekaman video di kamera selfie dan perekaman 60fps di kamera utama ini masih kelihatan kurang stabil ya. Lalu untuk haptic feedback terasa kurang memadai untuk kelas harganya. Dan settingan refresh rate di atas 60fps itu masih belum terbuka di beberapa game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Nah, dari sisi menariknya, desainnya cantik dan elegan yang satu ini. Bodinya tipis dan ringan. Baterainya 6500 mAh dengan daya tahan yang awet dan punya dukungan flash charge 90 watt di sini. Layar POLED 120Hz yang tampilannya keren di sini. Lalu bezel layarnya juga udah terhitung rapih ya. Ada lolos uji setara IP69 juga untuk perlindungan terhadap percikan air dan debu, bahkan semprotan air harusnya ya. Lalu ada sertifikasi SGS 5 star drop resistance dan military grade certification juga. Setup kamera belakangnya memang cuma ada dua, tapi keduanya sama-sama berguna, bukan single kamera plus kamera bonus, bukan ya. Dan dia punya aura light portrait khas Vivo V series supaya pencahayaannya jadi soft dan mantep di situ. Dan yang untuk satu ini tentunya sudah mendukung 5G dengan performance yang lumayan oke juga. Sensornya terbilang lengkap juga. Lalu isi paket penjualnya tentunya lengkap di sini. Nah, pertanyaannya, smartphone ini cocoknya untuk siapa? Tentunya ini akan cocok untuk yang sedang mencari smartphone dengan baterai besar dan dukungan charging kencang, tapi bodinya pengen yang tetap tipis dan ringan. Selain itu juga beragam sertifikasi ketangguhan yang dimilikinya. Ini akan cocok juga buat kalian yang mau bawa smartphone ini untuk penggunaan di outdoor. Pada akhirnya, lewat smartphone ini, Vivo berhasil menggabungkan beberapa aspek seperti baterai besar, bodi tipis dan ringan, desain cantik, serta ketangguhan dalam satu smartphone yang sama. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.